Keluarnya si pengemis gila membuat Chu Feng teringat dengan masa lalunya. Lalu, Gulian mengerahkan formasi boneka. Hal ini membuat pengemis gila benar-benar mengerang kesakitan. Untuk leluhur Ji meminta kepadanya, hancurkanlah kekaisaran Jiang sampai menjadi lahar api. Setelah dirinya berhasil dikendalikan, dan inilah wujud asli dari pengemis gila, aura api yang dikeluarkan membuat sang raja kera siluman mengetahui kalau ini berasal dari sekte suci pembakar langit. Mendengar nama sekte tersebut Kaisar Jiang juga mengetahui kalau itu adalah sekte yang telah lama menghilang selama bertahun-tahun di lautan wilayah timur. Mereka tidak menyangka kalau sosok yang begitu kuat berada di sini. Dan akhirnya kita mengetahui nama asli dari si pengemis gila ini, yang tak lain adalah Huang Fu Houye. Dia sebagai master ilahi dari sekte suci pembakar langit. Untuk rananya, kalian sudah tahu, yaitu tingkat Raja Bela Diri, alias Martial Lord. Sehingga bola api yang begitu besar mengarah kepada mereka semua. Kaisar Jiang meminta kepada orang yang berada di alam Suanu ke atas, segera melepaskan pembatas atau formasi pertahanan. Sangat disayangkan, kobaran apinya saja sudah membuat mereka tidak bisa bertahan, guys. Mau tidak mau, hanya ada satu orang sajalah yang bisa menahan bola api tersebut. Tak lain adalah Chu Feng itu sendiri. Meski bagi Dandan ini percuma saja, karena lawannya adalah tingkat Raja Bela Diri. Dia hanyalah berada di alam Tianwu tahap pertama. Itu sangatlah mustahil. Tetapi tidak ada pilihan lain lagi. Dandan juga mengerti dengan kondisi seperti ini. Bahkan menggunakan kekuatan kapak iblis Asura saja tidaklah berhasil. Sampailah Chu Feng menggunakan naga putihnya. Namun durasi dari naga putih sebentar lagi akanlah habis. Jadi ini adalah pilihan terakhir. Dan Dandan memintanya untuk pikirkan cara lain agarlah bisa menahan api suci tersebut. Jika tidak, semuanya akanlah berakhir sia-sia. Untuk Chu Feng, dia pun terpikirkan kalau sebelumnya dia bertemu dengan si pengemis gila, tampaknya sangatlah ketakutan dengan dirinya. Jadi Chu Feng akanlah bertaruh dengan namanya sendiri. Sedangkan untuk leluhur Ji, merasa dirinya sudah akanlah menang, dia pun mengolok-olok mereka semua, terutama kepada Chu Feng. Sudah tahu lemah, tetapi malah mencari kematiannya sendiri. Wah, padahal dia juga lemah ya. Setelah naga putihnya benar-benar habis, Chu Feng akhirnya berani untuklah bertaruh. Dia pun berteriak kepada Huang Fu. Apakah dia mengingat 20 tahun yang lalu ada seseorang pemuda yang bernama Chu Feng dari keluarga Chu. Mendengar nama dari Chu Feng, dia pun langsung menarik serangan Phoenix api sucinya. Untuk Chu Feng langsunglah senang karena taruhannya ternyata benar. Sedangkan untuk leluhur Ji sungguhlah kebingungan mengapa semua ini bisa terjadi. Dan untuk Gulian alias pelayannya sudahlah tidak sanggup untuk mengendalikan Huang Fu. Dikarenakan Huang Fu mulai memberontak, guys. Ya, sekelas Raja Bela Diri dikendalikan oleh alam Tianwu adalah sebuah penghinaan.
Beruntungnya saja, semua ini dibantu oleh Chu Feng. Dia berdiri di atasnya Huang Fu, membuat Huang Fu melihat sekilas hal yang begitu menakutkan dalam seumur hidupnya, yang tak lain adalah ayahnya Chu Feng. Karena saking ketakutan dirinya akan dihabisi oleh ayahnya Chu Feng, dia pun berhasil untuk menghancurkan formasi pengendalian dari leluhur Ji. Dia kembali menatap ke arah Chu Feng, sekujur tubuhnya tidaklah bisa bergerak. Karena dia melihat Chu Feng bagaikan sebuah kematian dan kehidupan tepat berada di depannya. Dan inilah sosok ayah dari Chu Feng, benar-benar begitu sangar dan tubuhnya begitu sangatlah besar. Ia sudah sangatlah jelas, ayah Chu Feng alias Chu Xuanyuan berasal dari klan surgawi atau biasa kita kenal sebagai alam atas. Dan dia adalah satu-satunya garis keturunan dari petir surgawi. Dan untuk Chu Feng memiliki garis keturunan sebagai petir ilahi 9 warna. Untuk cerita di masa lalunya, petir ilahi 9 warna ini pernah turun ke dunia. Dan itu adalah kelahiran dari Chu Feng. Dan kampretnya, Chu Feng yang sudah tahu kalau Huang Fu ini benar-benar takut kepadanya, dia pun teruslah menjahilinya, sembari melangkah ke depan dan mempertanyakan, untuk sekarang apakah sudah jelas dia melihat siapa dirinya. Untuk Huang Fu yang sudah tidak memiliki harapan apapun, dia hanya bisa bersujud dan meminta maaf atas kesalahannya, serta meminta ampun jangan menghabisi nyawanya. Dia mengaku dirinya sama sekali tidak inginlah mati. Melihat Raja Bela Diri sujud di hadapan alam Tianwu, semuanya begitu tercengang-cengang dan mempertanyakan untuk bertarung tingkat Raja Bela Diri malah memohon ampun kepada Chu Feng. Mata dari Paman Jiang melotot sembari bergumam, bisa membuat seseorang Raja Bela Diri berlutut di hadapannya. Pasti Chu Feng memiliki latar belakang yang tidak bisa diprediksi, jelas. Chu Feng memberikan kesempatan terakhir kepadanya. Jika dia tidak inginlah mati, lenyapkanlah mereka yang berada di belakang. Tanpa basa-basi, Huang Fu langsunglah menerima perintahnya. Alhasil, bola api yang sebelumnya hampir saja menghabisi kekaisaran Jiang, kini meluluh rantakan seluruh pasukan dari klan Ji. Namun ya, untuk leluhur Ji berhasil untuklah diselamatkan. Lebih tepatnya, didorong ke dalam sebuah teleportasi agarlah dia selamat. Tetapi, Chu Feng menotis kalau dia berhasil melarikan diri. Alhasil, Chu Feng langsunglah menyusulnya. Untuk leluhur Ji yang sudahlah kalah telak dan tidak memiliki kesempatan untuklah melarikan diri alias sudah benar-benar terpojok, dia pun mengungkapkan seluruh kisah hidupnya. Dia rela menghabisi seluruh keluarganya sampai tersisa dia seorang diri hanya untuk membangun kerajaan terhebat dengan ilmu iblis yang begitu haus darah. Dengan kemampuan tersebut, seluruh keluarga kerajaan hanyalah sesuatu dalam genggamannya. Intinya, mudah untuklah dihancurkan. Betul sekali ya. Tetapi pada akhirnya, tetap saja tidaklah bisa melawan MC utama. Balasan dari Chu Feng, penyesalan memang datang terlambat. Terjebak oleh perbuatannya sendiri, itu sama saja mencari kehancurannya sendiri. Sehingga kapak iblis Asura melayang tepat di tubuhnya leluhur Ji. Dan dia terjun bebas ke dalam jurang. Ini kita masih belum tahu apakah dia meninggal dunia atau tidak ya. Kali-kali ada plot twist-nya guys. Setelah dari semua itu, Chu Feng mempertanyakan kepada Huang Fu,
apakah dia pernah bertemu dengan orang tuanya. Jika iya, di mana sekarang keberadaan orang tuanya? Tetapi Huang Hu yang sudah sangatlah ketakutan, dia kembali menjadi gila dan melarikan diri. Ya sebenarnya bukan orang gila sih, melainkan saking takutnya dia tidak bisa berpikir jernih. Udah gitu aja. Setelah dia berhasil melarikan diri, sang Raja Kera Siluman memberikan satu fakta yang begitu mencengangkan. Dia bisa membuat seseorang yang berasal dari sekte pembakar suci langit sujud terhadapnya. Itu adalah sebuah kehormatan yang begitu besar. Karena dulunya di Lautan Timur, sekte suci pembakar langit adalah kekuatan nomor 1. Tidak ada yang berani untuk menghadapinya. Tetapi sama bapaknya Chu Feng langsunglah hancur lebur. Lalu Kekaisaran Jiang berterima kasih kepada Chu Feng dan lainnya. Tanpa mereka, Kekaisaran Jiang mungkin sudahlah hancur lebur dan musnah. Jadi, ini akanlah menjadi hutang seumur hidup bagi klan Jiang. Mereka bersujud ke arah Chu Feng. Singkatnya, suasana sudahlah begitu tentram dan damai. Kini, Sekte Qinglong menjadi sekte nomor 1 di benua Jizhou. Semua ini ya berkat dari Jiang Tianyi dan juga Chu Feng. Ditambah untuk ketua Sekte Li akhirnya telah kembali pulih. Tidak sampai di situ, beberapa sekte juga datang untuklah memberikan selamat. Dan untuk Raja Kera Siluman dijadikan sebagai tetua agung di Sekte Qinglong. Jelas. Untuk Suru dan Sumei juga berterima kasih kepada Raja Kera Siluman. Mereka telah berhutang budi terhadapnya. Balasan dari Raja Kera Siluman, ya janganlah dipermasalahkan. Ini hanyalah bantuan kecil saja. Dan kini, mutiara ganda yang telah tersegel di dalam tubuh mereka menjadi sebuah berkah. Berkat itu semua juga, mereka berdua berhasil mencapai alam Tianwu tahap kedua. Enak banget ya, tanpa adanya perjuangan bisa mencapai alam Tianwu seperti ini. Tidak lama dari itu, datanglah Kekaisaran Jiang untuklah memberikan selamat. Namun, mereka bertanya-tanya di mana keberadaan dari Chu Feng. Yang ternyata Chu Feng sedanglah bersantai dan memikirkan rencana selanjutnya. Untuk rencana selanjutnya, dia akanlah memasuki Lautan Timur, guys. Dengan harapan bisa untuklah mengulik asal-usul atau latar belakangnya. Tidak berselang itu ya, Jiang Tianyi datang dengan mengajaknya berbincang. Pada awalnya, mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Tetapi, dengan melakukan pertarungan, mereka bisa saling mengenal. Jadi ya, untuk hari ini, Jiang Tianyi mengajak untuk melakukan pertarungan sekali lagi, agarlah mereka mengenal lebih dekat. Chu Feng langsunglah menerimanya, dan mereka baku hantam sembari disaksikan oleh seluruh anggota sekte dan tamu-tamunya. 一人对战神木剑，哎呦，正好瞧瞧谁才是真正的九州第一。哈哈哈！好，好。 我自幼修行，9岁冠绝青州，11岁闯荡九州，同辈之中未逢敌手。师弟，今日便让你见识见识，何为九州第一。师兄，你可要小心，这称号今日便要易主了。
Dan Chu Feng memenangkan pertarungan terakhirnya. Dengan begini, Chu Feng menjadi nomor 1 di Sekte Qinglong. Lalu pada malam harinya, mereka berbincang santai di atas kapal terbang. Ternyata kapalnya ini sedanglah menuju ke lautan wilayah timur. Untuk Chu Feng tidaklah menyangka, ternyata mereka berlima bisalah berangkat bersama-sama. Dan tujuan mereka kali ini yaitu ke Akademi Sihai yang begitu melegenda, guys. Tetapi ya, mereka haruslah tertunduk lemas karena untuk Chu Feng tidak akan memasuki Akademi Sihai. Tujuan utama dari Chu Feng ke Lautan Timur yaitu menyelamatkan Ziling. Jadi ya, Chu Feng berjanji setelah menyelamatkan Ziling, mereka pasti akan bertemu lagi jika berjodoh. Jiang Wushuang memberikan sebuah peringatan. Dia haruslah berhati-hati karena untuk Pulau Pembantai Dewa alias Kepulauan Juxian sudahlah mendominasi lautan wilayah timur selama bertahun-tahun. Jadi ya, untuk menyelamatkan Ziling itu tidaklah semudah yang dia pikirkan. Sesuai sifat dari Chu Feng, apapun tempatnya, sekuat apapun lawannya, dia tetap akanlah menerobos. Lantas, Jiang Tianyi menawarkan sebuah bantuan. Jika dia mengalami kesulitan, datanglah ke Akademi Sihai, maka dia akanlah datang untuk membantunya. Begitu juga untuklah mereka bertiga menawarkan bantuan yang sama. Chu Feng akanlah mengingat niat baik mereka, dan dia akanlah menagihnya jika benar-benar mengalami kesulitan. Setelah mereka berbincang santai, Chu Feng duduk di atas kapal sendirian dengan memikirkan sebenarnya siapa ayah dan ibunya, dan mengapa orang tuanya menitipkan dia kepada si pengemis gila satu ini. Namun ya, Chu Feng sadar diri, jika inginlah mengetahui latar belakangnya, maka dia hanya perlu untuk menjadi lebih kuat lagi. Lalu kita diperlihatkan, kronologi untuklah Huang Pu menjadi sangatlah ketakutan terhadap Chu Feng. Di jalan ilahi, dia haruslah dihadapkan dengan gerbang yang begitu besar yang bertuliskan wilayah terlarang langit Klencu. Dia tahu di balik gerbang ini ada bahaya besar. Ketika dia ingin melarikan diri, dia pun tersambar petir ilahi. Dan keluarlah sosok ayahnya Chu Feng alias Chu Xuanyuan dengan mempertanyakan mau mati atau hidup. Wadah, jawaban dari Huang Pu, dia inginlah hidup. Jadi ya, dia memberikan kesempatan terakhir berupa tugas, yaitu memberikan bayi dan mencarikan satu keluarga yang bermarga Chu untuklah merawatnya dengan begitu baik. Beri nama dia sebagai Chu Feng. Jika terjadinya kesalahan dalam tugasnya, jiwa dan raganya akanlah hancur sepenuhnya, guys. Dari situlah Huang Pu benar-benar ketakutan. Bahkan ketakutannya sampai membuat dia benar-benar terlihat seperti orang gila. Jadi ya, jika ingin mengalahkan Huang Pu, hanya perlu menyebutkan nama Chu Feng. Maka kemenangan dapatlah dipegang dengan begitu mudah. Dan itulah kronologinya. Dia ketakutan karena tidak bisa merawat Chu Feng dengan begitu baik, guys. Menurut kalian, untuk Huang Pu ini sebetulnya telah menjalankan tugasnya atau sama sekali tidak, guys? Menurut Mimin sih, dia telah menjalankan tugasnya. Karena untuk perintah awalannya, dia hanya perlu untuk mencari keluarga bermarga Chu dan meminta keluarga tersebut untuklah merawatnya dengan begitu baik. Dan berikan dia nama sebagai Chu Feng. Jadi ya, tugas aslinya cuma mengantarkan memberikan nama. Tetapi ya, karena saking ketakutan dengan kekuatan dan kekuasaan dari Chu Xuanyuan, dia mengira kalau dirinya ini perlu merawat dan melindungi Chu Feng sampailah dewasa, dan dia tidak bisa untuklah melakukannya. Jadi ya, dia menjadi gila karena menganggap tidak menyelesaikan tugasnya dengan begitu baik. Ya, sebetulnya juga kalau Chu Xuanyuan menganggap kalau dia
tidak mengerjakan tugasnya dengan begitu baik, sudah pasti jiwa dan raganya sudahlah hancur sepenuhnya. Tetapi sampai saat ini, dia belumlah berakhir. Wah, cukup panjang lebar ya. Ini baru sosok ayahnya Chu Feng yang diperlihatkan. Untuk ibunya belumlah diperlihatkan, karena ibunya jauh lebih menakutkan dan jauh lebih kuat, guys. Untuk ibunya memiliki nama sebagai Jie Ranqing, berasal dari keluarga Jie, dan dia adalah anggota dari Istana Suci Tujuh Alam. Untuk garis keturunannya, yaitu garis darah penguasa. Anggapannya, dia adalah Tuhan dari 7 alam tersebut. Anggapannya nih ya, Chu Feng berada di dunia fana, sedangkan untuk ayahnya berada di atasnya yang disebut sebagai alam atas. Sedangkan untuk ibunya berada di atas mereka berdua, guys. Dengan begini, selesai sudah season 2 dari Martial God Asura. Kita akan melihat ya, season 3-nya akan dilanjutkan untuklah tahun depan atau untuk tahun-tahun berikutnya. Karena untuk rentan waktunya, di season pertama itu sampai season kedua membutuhkan waktu 3 tahun, guys. Ya, semoga saja studionya mendapati donatur sultan agarlah bisa untuk dilanjuti tahun depan. Ya, paling cepat seperti itu, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan-pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, meskipun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.